Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam ini tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon, keberadaan ayah almarhum Eki ini Ibtu Rudiana bahkan menjadi teka-teki. Seperti apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam tak henti-hentinya menyita perhatian publik. Usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, keberadaan ayah almarhum Muhammad Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Bahkan kini, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas 2 dugaan kasus, yaitu kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Para terpidana kasus Vina bersikeras tidak melakukan pembunuhan dan menganggap keterangan serta laporan dari Ibtu Rudiana adalah keterangan palsu. Pasca dilaporkan ke polisi, sejumlah pengacara yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (DPP Perhaki) melalui PBH Perhaki langsung memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Hal ini dilakukan karena Ibtu Rudiana selaku ayah korban yang mencari keadilan bagi anaknya kini telah dilaporkan oleh para terpidana. Lantas, akankah serangan balik para terpidana mempolisikan Ibtu Rudiana memasuki babak baru dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Apakah akan ada fakta-fakta baru terungkap di balik dugaan kejanggalan pada kasus Vina Eki Cirebon yang kini tengah diusut kembali oleh Polri? Tim TV One mengabarkan. Ya, saya kalau berbicara mengenai Ibtu Rudiana jadi ingat lagunya Ayu Ting Ting. Apa tuh? Kemana, di mana? Soalnya banyak bertanya-tanya, emang kemana Kalau Ibtu saya Rudiana? jadi inget kangen band. Kenapa? Kamu di mana? Sama siapa? Berbuat apa? Biarkan narasumber kita yang menjawab selama ini Ibtu Rudiana kemana? Itu dia. Kemana-kemana atau nggak kemana-mana sebenarnya? Kita begitu bersyukurnya ya Ibtu Rudiana ini juga sudah menunjuk gitu ya. Tim hukum atau tim kuasa hukumnya begitu. Ya. Dan salah satu yang ditunjuk adalah Bu Elsa Syarif yang sudah hadir di tengah-tengah ini. Bu Elsa kayaknya lagi seru nih ngobrol sama Bu Akhir. Kita udah mulai nih Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Elsa, jadi ini teman-teman akan membantu Ibtu Rudiana ya begitu ya. Ya. Dari Perhaki ya Bu. Perhaki, Persatuan Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia. Anggota berapa Bu Elsa? Anggotanya sih lumayan banyak sih, 1000-an ada di, tapi tidak sebanyak Peradi karena dulu kan Peradi wadah tunggal. Dan saya salah satu pendirinya. Dan sempat ngurusnya selama 11 tahun saya di sana. Jadi kalau Perhaki itu baru saya resminya tanggal 6 Juni 2020, masih Tapi baru. Meskipun baru, langsung menyabet kasus yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat, menunggu endingnya akan seperti apa. Ya kita nggak mau menonjolkan diri kita sendiri, tapi organisasi saya aja. Juga ada Pak Ahyar Salmi nih. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahyar. Organisasi Indonesia. Oke, dan juga kita sudah bergabung bersama Pak Bang Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus Vina yang juga menjadi pelapor Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Selamat pagi Bang Ruli. Bang Ruli, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bu Elsa dulu. Bu Elsa, ini banyak yang bertanya-tanya selama ini kemana sih Ibtu Rudiana? Kita mendengarkan banyak versi dari keluarga Vina, dari para terpidana, dari saksi-saksi, tapi kita tidak pernah mendengarkan versi dari Ibtu Rudiana. Ya jelas kan Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif ya, ya bekerja seperti biasanya aja ya. Dan tentunya dia tidak seperti orang biasa yang bisa memberikan pernyataan tampil di publik, nggak bisa. Itu kan harus aktif dan ada atasannya, nggak bisa. Jadi tergantung dari atasan. Nah karena sudah terlalu banyak cerita simpang siur sehingga
diizinkan untuk menunjuk kuasa hukum, tapi Pak Ibtu tidak boleh berbicara. Saya langsung aja kalau gitu. Apa sih Bu yang menjadi poin penting sampai harus menunjuk tim hukum? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin di speak up oleh seorang Ibtu Rudiana? Ya karena banyak sekali hoax ya. Rumor-rumor. Apa contohnya banyak. hoaxnya? Ya salah satunya. Keterangan palsu? Mengatakan bahwa Eki itu bukan anak kandungnya Rudiana. Itu kan hoax. Ya. Dan itu dengan itu kita membuat langkah-langkah hukum untuk yang melakukan perbuatan-perbuatan hoax, yang menyebarluaskan berita-berita fitnah dan kebohongan. Nah, kitalah yang berjalan, kan nggak mungkin Pak Rudiana ya. Jadi kuasa hukumnya. Jadi sekarang siap-siap serangan balik dari Rudiana. Serangan balik nih. Bu, tapi sebelum diserang balik Bu, tapi penting juga untuk mungkin mengcounter juga pernyataan seorang Dede ya Bu ya. Ibu saya yakin mungkin itu udah dalam catatan kita. Siapa-siapa yang benar akan... Bu itu dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Tidak yang mungkin. menyuruh Dede memberikan keterangan palsu. Tidak mungkin karena di Rudiana hanya membuat laporan saja sebagai korban ya, anaknya korban. Dan itu hanya 3 hari di Cirebon dan diambil alih ke Polda Jabar. Jadi ini kan pangkatnya tinggi, Rudiana tuh nggak begitu tinggi dan nggak mungkin mempengaruhi di reskrim yang pangkatnya kombes. Betul. Di dalam penyidikan dan dia ada di Cirebon. Jadi nggak bisa. Itu kan langkah-langkahnya adalah dari Polda Jabar. Tapi yang membuat pelaporan pertama memang benar itu. Lapor iya karena dia ini pertama kan setelah ada penangkapan bukan penangkapan diamankan ya. Diamankan dibawa ke Polres Cirebon, diserahkan kepada serse umumnya, terus baru tahu bahwa oh anaknya bukan kecelakaan tetapi memang pembunuhan dan itu pengakuan itu dari dasar itulah sehingga akhirnya diambil keputusan oleh serse umum untuk membuat laporan polisi karena sudah itu baru habis laporan polisi tanggal 31 Agustus, tanggal 3 sudah ada di Polda Jabar. Karena ada pertama ada kesalahan laka lantas ini, seolah-olah kecelakaan itu dan itu semua proses 100% di Polda Jabar. Jadi saya perlu luruskan ini. Penganiayaan yang dilakukan yang disebutkan juga Bu? Siapa? Nggak ada. Itu kan di Polda Jabar. Dia di Cirebon. Bagaimana dia nyiksa di sana? Dan juga diketahui bahwa mereka dipukul di dalam tahanan itu oleh para tahanan dan karena itu ada kesalahan tidak menjaga dengan baik kepala bagian tahanan itu mendapatkan sanksi. Beberapa yang tadi saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Ibu itu sepertinya ada masuk dalam poin-poin yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Bu. Yang beberapa waktu lalu dilaporkan kemana? Ya ke Mabes Polri. Maksudnya saya mau tanya, dilaporkan kemana? Ke Propam? Oke. Propam atau kemana?